Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kerunisa. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Rengan. Hari ini saya akan membahas salah satu topik pembelajaran untuk mata pelajaran fisika, yaitu mengenai arus bolak-balik. Apa sih yang dimaksud arus bolak-balik? Arus bolak-balik itu merupakan di mana besaran dan arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Ini berbeda dengan arus searah, di mana arusnya mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Dalam arus bolak-balik, kita menggunakan gelombang sinusoida, atau dalam hal-hal yang lebih spesifik, kita juga tidak menutup kemungkinan akan menggunakan gelombang segitiga ataupun gelombang segi empat. Pengaplikasiannya dalam kehidupan seperti dalam listrik PLN, di mana listrik akan mengalir ke rumah-rumah, ke gedung-gedung, ataupun ke perkantoran. Namun, juga dapat diaplikasikan untuk mengalirkan sinyal-sinyal audio atau sinyal-sinyal radio dengan menggunakan kabel. Tujuan utamanya yang paling penting adalah untuk mengambil informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Nah, ini dia beberapa rumus yang kita gunakan dalam mata pembelajaran arus bolak-balik. Ini dia beberapa contoh soal. Yang pertama, rangkaian RLC disusun seperti gambar di samping. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif adalah. Di sini rangkaian bersifat induktif, sehingga tegangan akan lebih mendahului arus. Kita lihat pada option A, di sini tegangan baru memulai dari titik 0, maka tentu saja arus akan jauh lebih mendahului, sehingga ini tidak termasuk. Pada option B, di sini mereka sama-sama memulai dari titik 0, maka tidak ada yang mendahului, maka tidak termasuk. Pada option D, di sini V atau tegangan memulai dari titik negatif, maka ini tidak termasuk. Pada option E, di sini V juga memulai dari titik negatif, maka tidak termasuk. Jawaban yang benar adalah titik C dengan gelombang V lebih dulu mencapai puncak. Oke, ini soal nomor 2, yaitu perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Apabila impedansi rangkaian 250 ohm, maka hambatan resistor atau R adalah 50, 200, 400, 600, atau 800. Nah, dari soal ini, dari rangkaian, kita dapat mengetahui yang pertama, induktansi atau L senilai 0,8 H, C atau kapasitansi kapasitor senilai 8 mikrofarad, lalu ada tegangan senilai 200 volt, lalu ada omega atau kecepatan sudut senilai 500 radian per sekon. Ini dia hal-hal yang kita ketahui dari soal berikut. Baik, mari kita kerjakan soalnya. Yang pertama, tulis diketahui. Yang kita ketahui dari soal tersebut, yang pertama ada impedansi, yaitu dilambangkan dengan huruf Z senilai 250 ohm. Lalu ada L atau induktansi senilai 0,8 H. Lalu ada C atau kapasitansi kapasitor senilai 8 mikrofarad. Kita sederhanakan menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 farad. 10 pangkat min 6 ini sama dengan nilai mikro. Selanjutnya ada tegangan atau V senilai 200 volt. Dan ada omega atau kecepatan sudut senilai 500 radian per sekon. Dari soal tersebut, yang ditanya adalah hambatan resistor atau yang dilambangkan dengan R. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Dari soal tersebut, kita mengetahui nilai impedansi atau Z. Nah, untuk membentuk impedansi, menggunakan rumus yang di dalamnya menggunakan hambatan atau R. Maka kita bisa mencari R dengan menggunakan rumus impedansi, yaitu R kuadrat ditambah XL atau reaktansi induktif dikurang XC atau reaktansi kapasitif dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, kita mempunyai nilai Z, tapi kita tidak punya nilai XL dan XC. Maka kita bisa mencari dengan omega L dan omega C. Yang pertama, kita cari nilai XL dengan rumus 2VFL. Nah, 2VF ini kita bisa ganti dengan omega karena nilainya sama. Maka menjadi omega L 500 dikali 0,8, maka jawabannya adalah 400 ohm.
Selanjutnya kita cari nilai XC dengan rumus 1/2 Pi FC. Lalu kita rubah menjadi 1/omega C. Maka menjadi 1/500 dikali 8 kali 10 pangkat min 6. Maka menjadi 1/4000 dikali 10 pangkat min 6. Kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 10 pangkat min 3. Maka menjadi 0,25 kali 10 pangkat 3. Maka menjadi 250 ohm. Lalu kita masukkan nilai-nilai tadi dalam rumus impedansi, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nilai Z 250 sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL, kita cari tadi nilainya adalah 400 ohm. 400 dikurang 250 ohm dikuadratkan. Maka 250 sama dengan akar dari R kuadrat ditambah 150 dikuadratkan. Lalu untuk menghilangkan akar, maka 250 kuadrat sama dengan R kuadrat tambah 150 kuadrat. Di sini 250-nya kita kuadratkan juga supaya akarnya hilang. Lalu menjadi 62.500 R kuadrat tambah 22.500. Lalu R kuadrat sama dengan 62.500 dikurang 22.500. Maka R kuadrat bernilai 40.000. R sama dengan akar dari 40.000. Maka nilai R adalah 200 ohm. Nah, kita kembali ke soal, maka optionnya adalah B yang mempunyai nilai 200 ohm. Maka itu dia jawaban dari soal nomor 2.